Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Kristus. Mari kita membuka Alkitab dari kitab Keluaran pasal 20 ayat pertama hingga ayat ke-11. Judul perikop kita adalah ke-10 firman, dan tema khotbah kita pada saat ini adalah kasih. Latar belakang munculnya hukum ke-10 ini adalah kasih Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini adalah inisiatif Allah sendiri untuk memberikan hukum atau peraturan sebagai bentuk perjanjian dengan umatnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Kristus, banyak akhir-akhir ini yang mengatakan bahwa hukum Taurat sepertinya tidak terlalu penting lagi karena Kristus telah hadir sebagai imanen yang sama dengan kita sebagai daging dan menyingkapkan hukum Taurat sehingga tidak perlu lagi hukum Taurat. Ini pemikiran yang keliru. Ini keliru. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa Dia tidak menggantikan dan Dia tidak menghapuskan hukum Taurat tersebut. Kita bisa lihat di dalam Matius 5 ayat 17, Yesus sendiri menegaskan kedudukan hukum Taurat, terutama dalam kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia. Bapak, Ibu, kasih kepada Allah bukan hadir karena inisiatif manusia. Namun kasih kepada Allah adalah respon atau jawaban kepada Allah yang terlebih dahulu telah mengasihi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita telah mendengarkan tadi dalam episode bahwa hukum terutama dari segala hukum Taurat adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam ya, sungguh dalam, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Mengapa saya mengatakan bahwa ini sangat dalam? Bahwa ternyata mengasihi Allah tidak sebutuhnya, tidak separuh, tidak hanya untuk kepentingan kita, tetapi mengasihi Allah harus menunjukkan bahwa kita benar-benar meresponi tindakan Allah, inisiatif Allah pertama mengasihi kita. Ini adalah anugerah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Kristus, mari kita melihat satu persatu dari keempat Taurat tersebut. Ayat 2 hingga ayat ketiga menuliskan Taurat pertama, yakni hukum yang pertama menegaskan otoritas Allah yang satu-satunya, menegaskan inisiatif Allah untuk membebaskan umatnya. Melalui hukum pertama ini kita mengetahui karakter Allah, bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kasih. Allah tidak akan membiarkan umatnya menjadi budak di tanah Mesir, di genggaman bangsa. Ternyata Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Itu begitu jelas bahwa Allah mengingat dan akan memberikan dan akan menetapkan janjinya. Kita ingat janji Allah kepada Abraham, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan itu ditetapkan sekarang. Bahwa dulu mungkin Allah berkata seperti itu, dulu aku sudah berjanji kepada Abraham supaya aku memberikan tanah perjanjian, maka sekarang aku memberikan hukum sehingga engkau bebas. Ini inisiatif Allah yang Maha Kasih. Allah tidak pernah meninggalkan umat. Ketika saya berkata demikian, saya ingat pepatah Batak yang mengatakan si rungguk si tata, di dia kita jenguk di sido di Batak. Artinya, jika secara harafiah di mana kita bahwa Allah juga hadir duduk dan diam di sana. Namun secara makna filosofisnya kita bisa lihat, artinya Allah berada di setiap sendi, di setiap sudut kehidupan kita. Ya, Allah mengetahui segala sesuatu. Allah menegaskan bahwa Ia adalah Allah yang satu-satunya dan tidak ada Allah lain. Ini penting untuk diingat, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa kepercayaan kepada Allah bukan kepercayaan kepada dewa-dewa. Artinya kepercayaan kepada Allah adalah monoteisme. Itu adalah kepercayaan iman Kristiani. Kristen yang percaya dan mengasihi Allah adalah Kristen yang mengakui bahwa Allah adalah Allah yang monoteisme. Satu Allah, hanya satu, tidak ada lain. Bukan politeisme atau banyak Allah. Ada Allah untuk kesuburan, Allah untuk ini, Allah untuk itu.
hanya ada satu Allah. Bukan deisme, ada Allah sih, tapi hanya penciptaan, setelah itu selesai. Atau bukan ateisme, tidak memiliki Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Kristus, mari kita melihat ayat 4 sampai 6, yakni hukum Taurat kedua. Ayat ini ingin mengingatkan kita terkait penyembahan berhala. Menyembah patung sama halnya dengan menyembah berhala. Demikian di sini sejarahnya. Allah tidak suka karena itu. Mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap jiwa kita, artinya tidak mendua kepada Allah. Mungkin di era sekarang ini sudah jalan ya, yang menyembah berhala, bawa sesuatu ke batu besar, ke pohon besar, sudah jalan. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak menyembah berhala lagi. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudara. Banyak sekarang yang menyembah, memuji kemanusiaannya, memuji egoisnya. Dia memuji kekayaan, dia memuji ketampanan dan kecantikan, bahwa itu adalah segala-galanya. Dia memuji hal-hal dunia, dan karena pemujiannya terhadap hal duniawi, dia menjadi berpaling dari Allah dan menunjukkan ini adalah berhala Bapak Ibu. Ini adalah berhala. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita melihat ayat yang ke-7 terkait nama Tuhan. Menyebut nama Tuhan dengan sembarangan sama halnya tidak menghargai. Coba kita perhatikan yang baik. Jika kita bisa menghargai orang lain, jika kita sungkan untuk berkata menyebutkan nama orang lain, mengapa kita berani bersumpah dengan menggunakan nama Allah? Ini sangat mengherankan ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, jika kita menggunakan nama Allah untuk mendapatkan keinginan daging, juga termasuk di dalam. Kita dituntut untuk teguh menggunakan nama Allah untuk kemuliaannya saja, bukan untuk diperjualbelikan, bukan untuk legitimasi kekuasaan, bukan untuk kebohongan, bukan untuk otoritas, dan bukan untuk menyokong. Namun pakailah nama Tuhan untuk mengasihinya dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan akal budi. Bapak Ibu saudara-saudara, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita melihat ayat 8 hingga ayat 11 tentang hari Sabat, hari Tuhan, hari beristirahat Tuhan. Ayat ini ingin menegaskan kepada kita bahwa kita harus mengasihi Tuhan juga secara hukumnya, bahwa hari Sabat adalah hari yang dikuduskan. Tetapi banyak orang berkata, Bapak Ibu saudara-saudara, aku banyak masalah, aku banyak beban hidup, perekonomian berat, perekonomian melemah. Tapi Tuhan berkata dalam Matius 11 ayat 28, datanglah kepadaku yang berbeban berat dan letih lesu. Anda bisa baca di Injil Matius. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, banyak pula orang mengejar kekayaan dan menghiraukan hari Minggu, hari yang dikuduskan Tuhan. Baginya segalanya adalah uang, segalanya adalah jabatan. Oke, hari Senin sampai hari Minggu kita kerja sampai lupa dengan gereja. Padahal sebenarnya dia bisa bekerja, dia bisa bernapas, dia bisa hidup bukan karena kekuatannya, tetapi inisiatif Allah yang mengasihi, dan dia lupa untuk merespon. Bapak Ibu, ada pula yang kecewa dengan kehidupan, lalu meninggalkan Tuhan, seolah-olah dia kecewa akan Tuhan. Sudahlah, saya kecewa dengan Tuhan, saya tidak mau berpindah ke gereja. Namun kembali seperti yang saya katakan, dia tidak menyadari kehidupannya. Sejak dia lahir hingga saat ini, dia dibesarkan oleh orang tua dan dikasihi oleh Tuhan. Lalu nikmat apa lagi yang harus dia rasakan? Bapak Ibu saudara-saudara, saya punya ilustrasi seorang laki-laki bernama, katakanlah Romeo, dan seorang perempuan bernama Juliet. Singkat cerita, mereka adalah suatu pemuda dan pemudi di suatu organisasi di gereja.
Singkat cerita, Romeo menyukai Juliet, namun tidak berani untuk berkata kepada Juliet. Dan Romeo mengatakannya kepada temannya bahwa dia suka sama Juliet. Nah, kemudian temannya mengatakan kepada Juliet, "Hei Juliet, ternyata Romeo suka kepadamu." Begitu. Dan Juliet hanya diam saja. Ketika hal itu sampai ke telinga Romeo, dia pun patah hati. Sakit ya? Ternyata tidak ada respon apa-apa dari perempuan yang dia sukai. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, dia kembali ke rumahnya dan dia dinasihati teman-teman. Mereka berkata, cinta bukan hanya di bibir, kasih bukan hanya di bibir, namun segenap hidup kita dan cinta. Ya, itu benar. Jika kita hanya mengatakan, aku cinta kepada Allah, namun tidak berbuat apa-apa, apakah itu cinta? Apakah itu kasih? Lalu dengan tersadar Romeo berlari-lari, dia pergi ke pasar. Ngapain? Dia beli bunga untuk Julietnya. Dan dia beranikan diri pergi ke rumah Juliet. Dia memberikan bunga. Juliet, aku membawakan bunga. Apa kata Juliet, Bapak Ibu Saudara-saudara? Juliet tidak menolak. Namun Juliet berkata, aku sudah lama menunggu bunga dari. Oh, sangat sesuai. Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah pentingnya tindakan, bukan hanya rasa, bukan hanya oke aku tunda. Kasih kepada Allah sama halnya dengan itu. Sia-sia saja hukum Taurat, segala hukum Taurat kita hafalkan tanpa ada tindakan. Kasih respon. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mencintai dan mengasihi bukan sekedar keinginan, bukan sekedar kata-kata, bukan sebagian dari hidup, bukan seperlunya, namun sebetulnya. Jiwa raga, akal budi, hati, pikiran, segenap kehidupan kita harus kita tunjukkan bahwa kita mengasihi. Kiranya semua bukan hanya pengucap dari hukum Tuhan, namun menjadi pelaku dari apa yang kita ucapkan. Itu juga yang menjadi bukti bahwa kita seutuhnya mengasihi Allah. Hendaknya hidup kita menjadi hidup yang seutuhnya mengasihi Allah melalui tindakan kita, dan kita patut bersyukur untuk setiap berkat yang Allah berikan. Terpujilah